Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara pagi ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Dasep Sukmara yang merupakan pengawas bina dari SD Melong Asih 4. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Kalau menurut pendapat Bapak, apakah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan kemampuan peserta didik di materi unsur-unsur lingkaran, apakah model pembelajaran berbasis masalah, berbantuan media benda konkret yang berbentuk memiliki permukaan berbentuk lingkaran dapat bisa membantu hasil pembelajaran atau kemampuan siswa? Terima kasih, yang baik. Kita berbicara kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan berbasis masalah gitu ya. Berbasis masalah, berbantuan media. Saja ini pembelajaran yang memang diawali dengan munculnya permasalahan. Ya, betul. Lebih-lebih kaitannya dengan bagaimana kita membantu anak supaya membantu anak peserta didik belajar berpikir kritis, dalam keterampilan memecahkan masalah. Jadi sangat bermanfaat sekali materi atau model pembelajaran itu untuk membantu anak dalam pembelajarannya supaya hasilnya lebih baik lagi. Kemudian Pak, yang kedua, karena saya kan mau meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi Pak, jadi saya mau mencoba menggunakan model pembelajarannya berbasis masalah juga, tapi medianya berbantuan video Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Nah, itu lebih gitu ya, kalau dengan menggunakan video pembelajaran itu akan memberikan baik itu contoh, materi segala macam dengan membantu akan lebih jelas, membantu anak untuk lebih paham, lebih persis gitu dibandingkan dengan kita hanya berbicara, hanya menjelaskan dengan gambar-gambar. Kalau dengan bervideo itu lebih bagus, lebih meningkatkan pemahaman, kemampuan anak dalam belajar. Mungkin itu. Ya, Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, ini saya juga mau mencoba meningkatkan kemampuan peserta didik membuat pertanyaan. Rencananya saya mau pakai model cooperative learning yang berbantuan medianya video juga. Nanti peserta didik itu diberi nomor, setiap nomornya itu memiliki kata tanya, kemudian dijadikan permainan begitu Pak. Nah ini itu kan kaitan dengan NHT yang ini ya, number head together gitu ya, dimana itu memunculkan pembelajaran secara kooperatif, baik itu secara individu maupun kelompok. Nah kita diawali dengan perencanaan memberikan nomor segala macam, itu anak akan lebih senang sekali belajarnya. Kita bermain peran, berperan, kita dia bagian nomor berapa, tentang apa, bagaimana, sehingga anak itu saling mengisi, saling memberi dalam kegiatan pembelajaran. Itu lebih atraktif lagi, lebih menyenangkan bagi anak. Mungkin itu ya Neng ya, secara singkatnya gitu ya. Yang selanjutnya Pak, saya juga mau mencoba meningkatkan kemampuan peserta didik dan hasil belajarnya di pelajaran IPS, materi ASEAN. Kemarin kan Bapak sudah memberikan saran dari lingkungan terkecil ke lingkungan yang paling luas. Nah, saya mau coba dengan menggunakan model pembelajarannya masih problem based learning dan medianya menggunakan kartu Pak. Kartu domino semacam gitu ya? Ya, bisa kartu domino, bisa juga kartu yang lain gitu. Secara umum menggunakan kartu. Betul. Lebih-lebih itu nih. Jadi kita misalkan membuat dari kartu supaya gimana dalam memberikan media pembelajaran itu digunakan untuk apa? Untuk menarik minat, untuk menarik semangat anak dalam belajar. Gitu. Kita menggunakan dengan berbagai alat, diantaranya dengan kartu gitu ya. Itu lebih kita misalkan berbicara kaitan dengan Asia, kita hanya berikan kartu nomor 1 misalkan tentang negara mana segala macam ya. Kita sembunyikan lalu permainkan dengan bagi anak itu akan menebak itu segala macam. Itu lebih baik nih. Tapi dengan catatan apabila kan menggunakan alat beda semacam itu waktu harus diperhatikan. Harus diperhatikan waktu. Kita misalkan 2 jam itu jangan hanya terus bermain aja terus. Kapan kita evaluasinya gitu ya, kapan kita perbaikan tentang
tentang kekurangan dalam pembelajaran, mengevaluasinya gitu. Jadi hanya jangan sampai habis waktu untuk hanya permainan, tapi sampai dengan mengevaluasinya. Karena kan kalau sama permainan anak-anak suka lebih seperti itu gitu ya. Seperti itu ya. Kadang-kadang ya kita lupa anak senang, kita kan dituntut belajar bukan hanya pembelajaran saya, tapi harus punya evaluasi. Iya betul. Hasilnya bagaimana gitu ya. Apakah bisa dipahami oleh anak? Apakah masih ada hal-hal yang perlu anak diberi penjelasan lagi gitu seperti itu. Materi-materi pembelajaran atau metode media pembelajaran itu memang sekarang kan lebih banyak. Tinggal bagaimana Bapak Ibu guru menggali media pembelajaran yang lebih pertama menyenangkan kepada anak, yang kedua memberi jelas memberi jelas tentang materi yang diberikan, sehingga anak itu akan menambah pengetahuan wawasannya dengan menggunakan alat. Sekarang sudah zamannya menggunakan tapi kalau Bapak Ibu guru tidak menggunakan, rasanya ketinggalan lagi. Iya betul. Betul banget. Mungkin itu ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Selalu. Terima kasih sekali Pak. Saya mau ditutup ya Pak ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.